Halo anak Miss semuanya, kembali lagi nih bersama saya Miss Vinia Brasari dalam mata pelajaran AIJ kelas 12 TKJ. Nah anak-anak, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang bagaimana sih cara mengkonfigurasikan load balancing dengan menggunakan simulasi paket tracer. Nah, seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, bahwa load balancing ini adalah sebuah metode untuk mentransmisikan ataupun mendistribusikan yang namanya beban traffic kepada server yang lainnya. Nah, kira-kira bagaimana sih cara konfigurasi dari load balancing ini jika kita menerapkannya di dalam Cisco Packet Tracer? Nah, penasaran kan? Yuk, mari sama-sama kita simak pembelajaran kita pada hari ini. Nah, pertama kita harus mengingat kembali dulu bahwa untuk konfigurasi load balancing kita menggunakan beberapa metode. Nah, di sini saya ambilkan salah satu contohnya dengan menggunakan metode Equal Cost Multipath atau ECMP. Nah, anak-anak masih ingat kan apa sih itu metode ECMP di dalam load balancing? Nah, benar sekali, ECMP itu merupakan pemilihan jalur keluar secara bergantian pada gateway. Nah, untuk konfigurasi load balancing kali ini dengan metode ECMP, kita juga menggunakan yang namanya routing protocol. Nah, routing protocol yang kita gunakan itu adalah EIGRP atau biasa kita sebut dengan Ancient Interior Gateway Routing Protocol. Nah, bagi anak-anak Miss nih yang lupa tentang EIGRP, boleh silahkan diingat-ingat kembali dulu tentang EIGRP ya, biar nyambung dengan pelajaran kita pada hari ini. Oke, nah langsung saja nih kita lihat bagaimana sih bentuk desain topologinya di dalam konfigurasi load balancing kita. Nah, ini adalah bentuk desain topologinya. Di situ ada dua router, ada R1, ada R2. Nah, R1 itu mempunyai interface FA00 dan juga FA01. Begitu pula dengan R2, dia punya interface 2, yaitu adalah FA00 dan juga FA01. Kenapa interface-nya ada dua? Karena kedua router ini dihubungkan oleh dua kabel, yaitu di situ kita bisa lihat nantinya ya jenis kabel yang digunakan. Kalau dia pakai serial berarti akan muncul SE, kalau dia munculnya adalah FA berarti adalah fast ethernet. Biasa menggunakan kalau nggak kabel UTP dengan jenis strike atau tidak cross. Nah, jadi di sini dia punya dua interface. Nah, pertama kita lakukan dulu nih konfigurasi untuk router 1. Nah, di situ ya seperti hal pertama enable, lalu pastikan dia masuk sampai yang namanya user mode yang ketiga, yaitu adalah global user mode. Nah, pada saat sudah masuk ke dalam global user mode, maka di situ ketikkanlah perintah interface loopback 0. Nah, pasti bertanya-tanya kan, apa sih interface loopback 0 itu sendiri? Biasanya kalau muncul interface paling manggilnya kalau nggak FA, gig, kalau nggak SE. Kok sekarang ada yang namanya loopback sih? Nah, anak-anak, interface loopback ini dia bentuknya adalah bukan interface fisik, dia adalah interface logic. Dalam artian, logic ini sendiri di dalam topologi itu tidak ada kabel yang menghubungkannya. Berarti tidak ada kabel yang menghubungkan antara router dengan router ataupun router dengan switch ataupun switch dengan switch. Nah, kalau seperti MTFA itu kan nampak fisiknya, ada kabelnya. Jadi itu termasuk yang namanya interface fisik. Sementara kalau misalnya loopback ini tidak ada nampak fisiknya, jadi di dalam desain topologi itu tidak ada gambaran loopbacknya berapa. Nah, kemudian sama seperti kita memanggil interface yang biasa atau interface fisik, di situ masukkanlah dia ya gateway-nya, itu adalah 10.1.1.1 disertakan dengan yang namanya subnet-nya. Nah, kalau sudah, barulah kita konfigurasikan interface dari router yang berhubungan langsung ke interface router tetangga. Karena router di situ punya dua interface, ada FA00 dan FA01, maka masing-masing interface harus kita buatkan di situ ya gateway-nya dan juga subnet-nya. Kalau sudah, jangan lupa masing-masing interface juga harus dibuatkan no SH, dan terakhir tutuplah dia dengan exit. Nah, itu untuk yang namanya konfigurasi pada router 1.
Untuk router 2 juga lakukan hal yang sama. Look back-kan dulu, kemudian panggillah IP address-nya. Setelah itu interface FA00 dan FA01 dikonfigurasikan sesuai dengan gateway dan subnetnya, dan jangan lupa tambahkan di situ dia no SH. Dan terakhir tutuplah dia dengan exit atau end. Nah, kalau konfigurasi dari kedua router sudah dilakukan, maka tahap berikutnya adalah kita menambahkan konfigurasi EIGRP pada masing-masing router, yaitu di router 1 kita masukkan EIGRP-nya ya, kemudian network ya, dan juga jangan lupa di situ auto summary-nya kita matikan, jadi tidak diupdate ya secara otomatis. Nah, konfigurasi ini juga kita lakukan sama untuk router yang berikutnya, yaitu adalah router 2. Namun di router 2 itu ada tambahannya sedikit, yaitu kita masukkan maksimum patch-nya berapa ya untuk router 2. Nah, yang berikutnya adalah kita melanjutkan dengan proses verifikasi. Di sini verifikasi kita dapat lakukan dengan 3 cara. Yang pertama dengan show IP route-nya, lalu yang kedua dengan show IP route EIGRP, dan yang ketiga dengan tracer route. Nah, nanti pada saat sesi tracer route itu akan terlihat ya bahwa jalur pada masing-masing router itu melewati kabel yang mana. Nah, di sini saya lihatkan bentuk outputnya. Ini merupakan hasil verifikasi untuk penggunaan yang namanya show IP route dan juga di situ menggunakan show IP route EIGRP. Nah, verifikasi ini kita lakukannya adalah pada router 2. Nah, di sini juga ada bentuk output jika kita melihat ya yang namanya tracer route. Tracer route juga dibuatkan dalam kondisi CLI pada router 2. Jadi di situ perintahnya adalah tracer route 10.1.1.1. Maka di situ akan terlihat bahwa ada jalur 2, yaitu ada 1.1.1.1 dan ketika kita tekan sekali lagi atau kita masukkan perintah tracer route 1.1.1.1 kembali, maka di situ jalurnya berubah menjadi 2.2.2.1. Jadi di sini kita sudah bisa membagi arah dari masing-masing router untuk bekerja sesuai dengan ya kabelnya. Ya, jadi seperti yang tadi saya sudah katakan, dari router 1 melewati interface-nya FH00 dan misalnya dari router 2 ke router 1 itu melewati interface FA01. Nah, oke, anak-anak Miss semuanya, terima kasih banyak telah menyaksikan dan menonton video pembelajaran Miss hari ini ya. Dan Miss juga tidak lupa nih untuk mengingatkan kepada kalian semua untuk tetap menjaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan yang telah ditentukan. Dan sampai jumpa anak-anak semuanya pada pertemuan berikutnya dan juga pada video pembelajaran kita yang berikutnya. See you and goodbye anak-anak Miss semuanya.